Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita banyak sekali kemudahan dalam kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang masih menitipkan nikmat iman dan Islam yang begitu agung. Allah subhanahu wa ta'ala yang masih menancapkan keimanan di dalam dada kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan banyak sekali pintu-pintu kebaikan kepada kita. Dan kita wajib untuk bersyukur dengan syukur yang dalam atas semua anugerah yang Allah berikan kepada diri kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melanggengkan nikmat itu atas diri kita. Semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman sampai akhir hayat kita. Dan kita bisa bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk nama Allah yang agung, nama Allah yang mulia, nama Allah yang Allah sifati atas dirinya sendiri di dalam Al-Quranul Karim, bahwa Allah memiliki nama dan sifat Al-Fattah. Al-Fattah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha memberikan keputusan. Allah menyebut dirinya sebagai Al-Fattah di dalam Al-Quranul Karim di beberapa ayat di dalamnya. Di antaranya adalah di dalam surat Saba ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul yajma'u bainana rabbuna." Katakanlah, Rabb kita yang akan mengumpulkan kita. Di akhirat kelak kita semua akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berpencar-pencar dalam kehidupan kita, ada yang di barat, ada yang timur, ada yang di utara, ada yang di selatan. Semua setelah itu kita akan meninggal dunia, dan setelah itu di hari kebangkitan Allah membangkitkan diri kita. Setelah hari kebangkitan tersebut, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amal yang pernah kita perbuat. Setiap kebaikan pasti berbuah dengan kebaikan yang sama. Setiap keburukan akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah menyebutkan, "Qul yajma'u bainana rabbuna." Katakanlah, Allah azza wa jalla akan mengumpulkan kita semua. "Thumma yaftahu bainana bil haqqi." Kemudian Allah akan memberikan keputusan di antara kita dengan benar. Jikalau dulu di dunia kita punya sesuatu sangkut paut dengan saudara kita sesama muslim, kita punya tanggungan yang belum terbayarkan, kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau dulu kita pernah menzalimi orang lain, kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau dulu kita pernah menumpahkan darah orang lain, kita pernah menghinakan harkat dan martabat saudara kita sesama muslim, sungguh semua dari kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memutuskan perkara di antara kita. Karena Allah adalah Al-Fattah. Allah adalah zat yang maha memberikan keputusan. Allah menyebutkan, "Tsumma yaftahu bainana bil haqq." Kemudian Allah memberikan keputusan di antara kita dengan benar, dengan seadil-adilnya. Wa huwal fattahul alim. Dan Allah adalah yang maha pemberi keputusan dan Allah maha tahu. Kemudian Allah juga menyebutkan di ayat yang lain dalam surat Al-A'raf, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan doa Nabi Syu'aib alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Syu'aib berdakwah di tengah kaumnya dan mendapatkan pertentangan di dalam dakwah beliau. Nabi Syu'aib dihina, dicaci, dimaki, diberlakukan dengan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Dan itulah
sejarah para nabi dan sejarah para rasul. Para nabi dan para rasul, dakwah mereka tidak berjalan dengan mulus-mulus saja. Mereka mendapatkan sesuatu pertentangan dalam dakwah mereka. Bahkan para pengikut nabi dan rasul, mereka pun mendapatkan perlakuan yang tidak kalah kejam dibandingkan dengan perlakuan yang ditujukan kepada nabi mereka. Maka dari itu, para nabi dan para rasul meminta keputusan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam. Ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah, putuskanlah kepada di antara kami dan antara mereka dengan sesuatu keputusan yang hak, keputusan yang adil. Ya Allah, berilah keputusan di antara urusan kami dan urusan kaum kami dengan suatu keputusan yang adil. Wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah Al-Fattah. Allah adalah zat yang memutuskan hukum di antara para hambanya. Maka dengan itu Allah Azza wa Jal menurunkan syariat Islam, menurunkan aturan-aturan di tengah manusia lewat perantara para nabi dan para rasul, dengan harapan bahwa sesungguhnya syariat yang Allah turunkan, aturan-aturan yang Allah turunkan melalui para nabi dan para rasul akan bisa membawa kita kepada pintu-pintu kebaikan. Kemudian Allah juga memutuskan hukum, selain hukum syariat juga hukum yang berupa suatu ganjaran. Setelah Allah menurunkan syariat, maka tentu ada orang yang taat dan ada orang yang membangkang. Bagi orang yang taat, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Dan bagi orang-orang yang membangkang kepada apa yang telah Allah turunkan melalui para nabi dan rasulnya, apa yang Allah turunkan di dalam kitab-kitab suci, di antaranya Al-Quranul Karim, maka sungguh Allah akan mengganjar mereka dengan ganjaran yang setimpal. Karena Allah adalah Al-Fattah. Allah adalah yang maha memberi keputusan. Allah yang menurunkan dan memutuskan hukum sesuai dengan kehendaknya Allah. Termasuk juga Allah yang memberikan ganjaran, memberikan balasan kepada orang-orang yang taat dan ganjaran kepada orang-orang yang membangkang atas apa yang telah Allah turunkan. Karena Allah adalah Al-Fattah, yang maha memberikan keputusan. Allah adalah Al-Fattah karena Allah adalah yang menetapkan dan menentukan takdir. Semua yang terjadi di muka bumi ini berjalan dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik atau buruknya sesuatu, seseorang mendapatkan kebaikan atau seseorang mendapatkan keburukan. Seseorang mendapatkan suatu manfaat atau seseorang mendapatkan suatu madarat. Itu semua berjalan di atas ketetapan yang telah Allah tetapkan. Maka dari itu, karena Allah adalah Al-Fattah, mintalah kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari takdir yang buruk. Allahumma inna na'udzubika min su'il qada. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar dijauhkan dari suatu takdir yang buruk, dari suatu takdir yang mendatangkan suatu keburukan dan kejelekan dalam hidup kita, atau terhadap sesuatu yang mendatangkan suatu kemudaratan atas diri kita. Mintalah kepada Allah, karena Allah adalah Al-Fattah, yang menentukan takdir sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Fattah, karena Allah lah yang memberikan nikmat kepada siapapun yang Allah kehendaki. Berapapun nikmat yang ingin akan Allah turunkan kepada dirinya, berapapun yang Allah kehendaki Allah berikan kepada dirinya, maka Allah akan berikan. Termasuk Allah yang menahan nikmat itu di antara para hambanya.
Ada di antara hambanya yang ditahan, tidak diberikan nikmat yang banyak sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya yang lain. Ada orang yang menjadi orang yang sangat kaya. Ada orang yang Allah jadikan sebagai orang yang sangat miskin. Kenapa sebabnya? Karena Allah adalah Al-Fattah. Allah adalah Sang Maha Pemberi Keputusan. Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam Al-Quran di surat Fatir, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah." Dan apa saja yang diantara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada seorang pun juga yang bisa menahan rahmat Allah. Kalau Allah memutuskan bahwa si fulan akan menjadi orang yang kaya, orang yang punya banyak harta, maka seberapa kuat pun halangan yang ada di sekitar orang tersebut untuk menghalangi rizki dari Allah, maka rizki itu akan tetap turun dari Allah kepada orang yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah. Dan di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahan rahmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Dan barang siapa yang ditahan dan tidak mendapatkan apa yang Allah turunkan kepada dirinya, maka sesungguhnya tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah daripada itu. Barang siapa yang Allah takdirkan tidak mendapatkan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada dirinya, maka jikalau seluruh penghuni bumi ini berkumpul dan bersepakat memberikan sesuatu kepada si fulan, kalau Allah tidak menakdirkan, maka sungguh sesuatu itu tidak mungkin akan sampai kepada si fulan. Karena Allah adalah Al-Fattah. Allah adalah yang maha memberikan nikmat kepada siapapun yang Allah kehendaki, berapapun juga, dan dalam bentuk apapun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah inginkan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah adalah Al-Fattah, yang maha memberikan keputusan. Allah adalah Al-Fattah, yang maha menurunkan kebaikan. Allah adalah Al-Fattah, yang maha menurunkan manfaat. Allah adalah Al-Fattah, yang maha menurunkan hidayah. Maka dari itu, sepelik apapun masalah dalam hidup kita, jangan pernah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Al-Fattah. Sesulit apapun keadaan, masalah yang menghimpit diri kita dan keluarga kita, kita punya Allah Al-Fattah. Sesulit apapun keterpurukan kita secara ekonomi, kita punya Allah, kita punya Al-Fattah. Allah yang maha menurunkan kebaikan. Allah Azza wa Jal menurunkan kebaikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kebaikan berapapun jumlahnya kepada orang yang Allah kehendaki. Allah menurunkan kebaikan berupa apapun juga kepada orang yang Allah kehendaki. Maka dari itu para ulama yang mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di antara para hambanya adalah para ulama. Para ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena mereka betul-betul mengenal Allah. Mereka betul-betul mengenali diri Allah subhanahu wa ta'ala. Dari nama-nama yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dari sifat-sifat yang telah disifati oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka mereka menjadi orang yang paling mengenal Allah. Yang dengan itu mereka memiliki ketakutan yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut jikalau mereka bermaksiat kepada Allah. Takut jikalau mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Takut jikalau mereka mendapatkan murkanya Allah. Mereka menghabiskan hari-hari mereka untuk beribadah kepada Allah. Menebarkan kebaikan, menebarkan amal soleh, menanam amal-amalan jariyah yang akan mereka bawa ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka paling paham kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka mereka pun ketika menuliskan kitab-kitab yang mereka tulis, mereka menyertakan nama Allah Al-Fattah. Karena mereka sadar, tidaklah mereka bisa menuliskan sebuah kitab. Karena mereka sadar, tidaklah mereka bisa menyelesaikan sebuah karya ilmiah, kecuali karena bantuan dan pertolongan serta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga dengan diri kita. Kalau kita memiliki suatu hajat, kalau kita memiliki suatu kebutuhan, kalau kita punya keinginan, mintalah kepada Allah Al-Fattah. Allah yang maha pemberi keputusan, Allah yang maha menurunkan kebaikan. Maka para ulama, mereka sadar betul akan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka pun menamai kitab-kitab mereka dengan menyertakan nama Allah Al-Fattah. Di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, salah seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, menuliskan kitab yang beliau tulis berupa syarah akan kitab Sahih Bukhari dengan sebutan kitabnya Fathul Bari. Sama juga dengan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau juga punya kitab Fathul Bari. Sama juga dengan Syekh Abdurrahman bin Hasan, yang ketika beliau menuliskan kitab yang merupakan penjelasan akan kitab Tauhid, beliau menamai kitabnya dengan sebutan kitab Fathul Majid. Dan sama juga dengan Imam Darul Yaman, Imam Syaukani, ketika menuliskan kitabnya yang sangat agung dan mulia, beliau kemudian menamai kitabnya dengan sebutan Fathul Qadir. Dan sama juga dengan Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memiliki kitab tersendiri yang membahas akan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung dan mulia. Kitab itu beliau berikan nama kitab Fathur Rahim Al-Malikil A'lam. Yang kitab ini karena diberikan nama dengan nama tersebut karena perhatian beliau yang sangat besar terhadap nama Allah Azza wa Jal Al-Fattah. Dan dalam kitab tersebut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menafsirkan nama Allah Al-Fattah dengan dua penafsiran. Yang pertama, Allah itu Al-Fattah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha menetapkan hukum yang dianugerahkan kepada para hambanya. Allah yang menetapkan hukum, yaitu hukum syariat. Selain itu, Allah yang menetapkan hukum berupa balasan, pahala, dan hukuman berupa sanksi. Balasan pahala bagi orang-orang yang mau tunduk di bawah syariat Allah. Dan hukuman serta sanksi bagi orang-orang yang tidak mau tunduk di bawah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah ketetapan yang Allah tetapkan, ketetapan di dunia, berupa syariat yang Allah turunkan. Maka dari syariat itu, turunannya adalah Allah turunkan ganjaran bagi orang yang taat, dan Allah turunkan hukuman serta siksa bagi orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum yang Allah tetapkan terbagi menjadi dua. Hukum di dunia dan hukum di akhirat. Hukum yang Allah tetapkan di akhirat adalah hukum yang Allah tetapkan pada hari pembalasan. Maka dari itu hari pembalasan dikatakan dengan Yaumul Fath. Hari di mana ditetapkan nasib kita. Apakah kita termasuk orang yang mendapatkan pahala dari Allah? Dengan itu Allah masukkan kita ke dalam surga. Apakah Allah tetapkan kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, yang dengan itu Allah masukkan kita ke dalam firdausnya? Ataukah justru sebaliknya, Allah tetapkan kita sebagai orang mendapatkan murka Allah. Allah tetapkan kita sebagai orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Allah tetapkan itu pada Yaumul Fath, hari ketetapan yang telah Allah tetapkan, di mana Allah Al-Fath menetapkan seluruh nasib dari kita. Apakah kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang bahagia di dalam surga, ataukah orang yang sengsara di dalam neraka? Karena Allah adalah Al-Fattah, yang menguasai Yaumul Fath, yang menguasai hari ketetapan,
hari di mana diputuskan nasib kita di akhirat. Kemudian Allah adalah Al-Fattah yang menetapkan perkara-perkara kita di dunia. Maka dari itu, kalau kita punya masalah di dunia, kalau kita punya suatu kesempitan hidup, mintalah kepada Allah Al-Fattah. Allah yang maha menetapkan, Allah yang maha memutuskan, Allah Azza wa Jalla yang maha menolong kita. Maka sejarah mencatat bagaimana para nabi, bagaimana para rasul ketika mereka mendapatkan pertentangan dari kaumnya, mereka berdoa kepada Allah, minta agar diberikan suatu ketetapan di dunia. Artinya, mereka minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam ketika beliau mendapatkan pertentangan dari kaumnya, Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah dan doanya diabadikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Nabi Syuaib berdoa, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan keputusan yang seadil-adilnya. Nabi Syuaib minta pertolongan kepada Allah. Nabi Syuaib minta suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Al-Fattah. Karena Allah adalah zat yang maha memberikan ketetapan. Di antaranya ketetapan di dunia. Dengan berupa memberikan pertolongan kepada nabi-nabinya yang agung dan nabinya yang mulia. Dan dengan itu Allah menolong para nabinya. Dengan itu Allah menolong para rasul. Yang dengan itu juga Allah membinasakan orang-orang yang mendustakan para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul senantiasa memohon kepada Allah agar dibukakan dan diberikan suatu keputusan antara mereka dan kaum mereka. Sebagaimana tadi sudah kita bahas doanya Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam, di mana Nabi Syuaib meminta kepada Allah diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga doanya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Setelah berdakwah hampir 1000 tahun lamanya, Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Qala Rabbi inna qaumi kadzabun. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku adalah orang-orang yang mendustakan dakwah kami. Mereka adalah orang-orang yang mendustakan aku. Faftah baini wa bainahum fatha. Ya Allah, tetapkanlah keputusan antara aku dengan mereka. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Dan berilah suatu kemenangan, berilah suatu keselamatan kepadaku dan kepada orang-orang yang beriman kepadaku. Maka dari itu para rasul, para nabi, mereka minta tolong kepada Allah untuk mengatasi pertentangan kaum mereka. Maka Allah pun memberikan pertolongan dan membinasakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah makna dari Al-Fattah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dengan pemaknaan yang pertama. Bahwa Allah adalah Al-Fattah, bahwa Allah yang menetapkan hukum yang Allah turunkan di antara para hambanya. Hukum itu bisa berlaku di dunia, berupa Allah menolong para nabi, para rasul, dan menolong orang-orang yang beriman ketika mereka terdolimi, ketika mereka mendapatkan perlakuan yang tidak sepantasnya, maka Allah tolong mereka. Allah selamatkan mereka, Allah bantu mereka, Allah lapangkan kesulitan mereka, Allah luaskan hidup mereka. Itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah penetapan yang Allah tetapkan di akhirat kelak, berupa suatu ketetapan bagi orang-orang yang beriman bahwa dia akan masuk ke dalam surga, dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketetapan yang Allah tetapkan pada Yaumul Fath, di hari di mana Allah menetapkan segalanya. Kemudian para pemirsa, makna dari Al-Fattah yang kedua yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah Al-Fattah, bahwa Allah membukakan semua pintu-pintu kebaikan bagi para hambanya. Allah adalah Al-Fattah. Allah adalah sang pembuka pintu-pintu kebaikan. Kalau kita punya masalah, mintalah kepada Allah yang membukakan pintu-pintu solusi untuk kita.
Kalau kita punya kesempitan rizki, mintalah kepada Allah yang membukakan pintu-pintu rizki untuk kita. Kalau kita mengharapkan hidayah, mintalah kepada Allah yang membukakan pintu-pintu hidayah untuk kita. Kalau kita membutuhkan kemudahan, mintalah kepada Allah yang membukakan pintu-pintu kemudahan untuk kita. Karena Allah adalah Al-Fattah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Fatir, "Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha." Dan apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahan rahmat itu dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah takdirkan kita mendapatkan suatu rahmat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan rezeki, mendapatkan kemurahan, kemudahan, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, maka itu semua akan sampai kepada diri kita dan tidak ada di antara makhluk yang bisa menahan itu semua. Karena Allah adalah Al-Fattah. Allah adalah Zat yang maha membukakan pintu-pintu kebaikan kepada para hambanya. Maka sesungguhnya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, jikalau kita sudah mengenal bahwa Allah adalah Al-Fattah, maka konsekuensi logis dari nama Allah Al-Fattah, bahwa nama Allah Al-Fattah ini menuntut kita. Sekali lagi, nama Allah Al-Fattah menuntut kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita hanya kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membukakan pintu hidayah untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang membukakan gembok-gembok dan kunci-kunci yang membuat hati kita menjadi keras selama ini. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan rezeki untuk kita. Karena Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmat kepada diri kita. Itu konsekuensi logis bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Al-Fattah. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah Al-Fattah, maka konsekuensinya adalah nama Allah Al-Fattah menuntut kita untuk senantiasa dekat kepada Allah. Jangan pernah jauh dari Allah. Jangan pernah lupakan Allah. Sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda, sepintar apapun Anda, seganteng dan secantik apapun Anda semua butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah jauhkan diri kita dari Allah Azza wa Jal. Allah begitu dekat dengan kita, tapi kitalah yang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama Allah Al-Fattah seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Allah. Karena Allah yang ngasih kita hidayah, karena Allah yang menurunkan rahmat, karena Allah yang menurunkan rezeki untuk kita, karena Allah yang membukakan hati-hati kita dan melapangkan dada kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa berbuat baik kepada sesama, sehingga kita bisa birrul walidain, sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena kita adalah hambanya Allah Azza wa Jal, hambanya Al-Fattah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim pernah mengajarkan doa kepada kita jikalau kita masuk ke dalam masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang pernah diajarkan oleh oleh Rasulullah SAW ketika kita masuk masjid adalah Rasulullah mengajarkan kita untuk membaca doa, Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kita mengakui bahwa Allah Al-Fattah. Kita butuh rahmatnya Allah. Kita butuh pengampunannya Allah. Kita butuh agar Allah berikan hidayah kepada kita. Kita butuh agar Allah menurunkan inayahnya kepada kita. Allah kasih rizkinya kepada kita. Maka ketika masuk masjid, kita butuh rahmatnya Allah. Kita butuh pahalanya Allah. Kita butuh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika masuk masjid, usahakan kita betul-betul meminta kepada Allah Azza wa Jalla, meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta petunjuk, meminta hidayah, meminta pertolongan. Karena Allah adalah Al-Fattah. Allah yang maha memberikan keputusan. Allah yang maha menurunkan kebaikan.
Allah yang menurunkan rahmat untuk kita. Allah yang menurunkan karunia-Nya sehingga karunia itu bisa kita gunakan dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Allah yang di tangannya ada semua pintu-pintu itu, yaitu pintu kebaikan, pintu rahmat, pintu kasih sayang. Dan kita semua membutuhkan rahmat, kebaikan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal, jikalau kita bertawasul dengan nama Allah Al-Fattah dalam doa-doa kita, maka sungguh semoga dengan itu semua Allah Azza wa Jalla akan menanamkan iman yang benar di dalam dada kita. Allah akan menanamkan keyakinan yang kokoh di dalam sanubari dan lubuk jiwa kita. Semoga dengan itu Allah Azza wa Jalla akan memberikan petunjuk yang sempurna kepada diri kita. Hidayah yang lurus sehingga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Fattah yang maha menurunkan kemurahannya, yang maha menurunkan kasih sayangnya. Semoga dengan itu kita termasuk ke dalam golongan hamba Allah Azza wa Jalla yang mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah hambanya Al-Fattah. Dan jangan sampai kita jauh-jauh dari Allah, jauh-jauh dari Al-Fattah. Allah tidak pernah menjauh dari diri kita. Allah begitu dekat dengan diri kita. Allah mendengar setiap apa yang kita ucapkan dari doa-doa kita. Dan Allah berkehendak untuk mengabulkan doa-doa kita. Jikalau selama ini doa kita belum terkabul, jikalau selama ini hajat-hajat kita belum terpenuhi, maka sungguh masalah itu ada pada diri kita. Karena kita selama ini sudah begitu jauh dari Allah Azza wa Jalla. Karena kitalah yang menjauh dari Allah, bukan Allah yang menjauh dari diri kita. Allah begitu pemurah kepada para hambanya. Allah begitu berkasih sayang kepada para hambanya. Karena Allah adalah Al-Fattah. Karena Allah adalah sang pemberi keputusan. Karena Allah adalah sang pemberi dan zat yang menurunkan kebaikan dan rahmat kepada para hambanya. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.